Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita itu adalah tentang bagaimana genealogi dan perjalanan fikih dari Al-Quran menjadi suatu fikih kemudian menjadi suatu al-amal. Kita harus praktekkan itu. Ada dua teori besar yang akan saya ceritakan di dalam permasalahan seperti ini. Pertama ini itu adalah, jadi fikih itu di dalam penentuannya itu ada caranya dengan istidlali. Istidlali itu kalau kita misalnya bahasakan dalam bahasa penelitian itu adalah penelitian normatif. Artinya penelitian normatif itu adalah berangkat dari sebuah teori, yaitu adalah ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, kemudian diteliti secara usul fikihnya dan faedah fikihnya, kemudian melahirkan yang namanya fikih. Nah, kemudian melahirkan fikih, kemudian melahirkan yang namanya amal. Contohnya begini, ketika di dalam Al-Quran itu ada misalnya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi saya di sini ini ada semacam ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi seperti itu yang dijadikan dalil untuk orang itu melakukan wudu. Itu ya. Ini dari Al-Qur'an. Kemudian setelah itu bagaimana tata caranya wudu? Misalnya tentang wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Bak di sana itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau menurut Imam Hanafi, baknya itu adalah zaidah sehingga tidak mengamal. Ini bisa dilihat dari kategori dalam usul itu atau kaidah itu. Baknya di sana itu adalah bak zaidah sehingga tidak mengamal, sehingga praktek wudhu di dalam mazhab Hanafi itu ketika mengusap kepala itu harus seluruhnya. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i, ba itu ya beramal, amalnya itu dari tabaid, maka sebagian, sehingga di dalam mazhab Syafi'i di dalam wudu itu hanya sebagian saja. Itu. Kemudian juga selanjutnya ada yang mengatakan wa arjulakum, ada yang mengatakan wa arjulikum. Ini menunjukkan atofnya ketika qawsilu wujuhakum wa arjulakum, maka kaki itu dibasuh. Tapi ketika itu diatofkan pada ru'usikum, maka kaki itu diusap. Ini adalah peristiwa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian diteliti oleh para ulama, kemudian melahirkan yang namanya fikih. Gitu ya. Ini namanya teori normatif atau istidlali. Permasalahannya itu adalah ada ayat Al-Quran yang kemudian diteliti, kemudian melahirkan yang namanya fikih. Proses pemahaman ulama dari Al-Quran melalui usul fikih sehingga menjadi fikih itu yang dinamakan ijtihad. Itu yang dinamakan adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Badlul wus'i linaili hukmi syar'i al-amali. Jadi adanya pengerahan segala upaya di dalam memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis untuk mentakhrijkan atau mengeluarkan dan memproduksi suatu hukum. Yang namanya hukum itu adalah fikih. Fikih itu sifatnya, makanya karena itu fikih itu adalah hasil ijtihad dari para mujtahid, maka sifatnya itu bersifat dhon. Dhon itu tidak qat'i, artinya bisa jadi pendapat satu dan yang lainnya itu berbeda. Itu ya, itu dinamakan teori istidlali. Kalau usul fikih ini definisinya usul fikih? Usul fikih itu sederhananya adalah dalil untuk melahirkan yang namanya fikih. Itu adalah usul fikih. Usul fikih itu apa? Dalil untuk melahirkan fikih itu adalah namanya usul fikih. Kenapa di sini ada kaidah? Karena juga ada fikih itu yang dilahirkan dari kaidah-kaidah yang ada. Ada kaidah itu dilahirkan dari fikih. Jadi kaidah itu bisa adanya di sini, kaidah fikih itu bisa juga di sini. Ya. Bisa juga di sini. Nah, artinya ada kaidah itu yang berangkat dari hadis, misalnya ada hadis yang kaidahnya itu al-umur bimaqasidiha. Innamal a'malu binniyat. Itu langsung diambil dari hadis. Kemudian kaidah itu dijadikan standar di dalam menentukan fikih. Atau fikih atau kaidah itu diproduksi dari fikih. Maksudnya itu ketika ada banyak peristiwa-peristiwa fikih, dicarilah benang merahnya, kemudian dibuatlah suatu kaidah. Misalnya ada kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu karena ada beberapa peristiwa, misalnya salah satunya tentang waris. Kalau orang itu membunuh pewarisnya,
maka dia itu terhalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian oleh para ulama untuk memudahkan pengkaji setelahnya di dalam mengkaji fikih, dibuatlah kaidah itu man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bil mal. Itu menjadi kaidah. Jadi kaidah itu bisa ada di sini, bisa ada di sini. Nah, kemudian otomatis setelah itu adalah al-amal. Ini adalah kaitannya bagaimana perjalanan para mujtahid itu, para ulama itu di dalam melahirkan fikih itu dari Al-Qur'an dan hadis terlebih dahulu, kemudian diteliti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian melahirkan yang namanya fikih. Misalnya, saya contohkan lagi, ada ayat Al-Quran itu wa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ini adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian permasalahannya, titik permasalahannya itu terletak pada banat. Terletak pada banat. Wa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Perempuan-perempuan yang diharamkan itu, satu, ibu-ibu kalian. Kedua, anak-anak perempuan kalian. Banat ini diteliti oleh para usuliyin, ya. Pak, apakah banat itu yang dimaksud itu setiap anak yang dilahirkan itu akan haram untuk menikah, atau anak yang dilahirkan secara nikah dengan pernikahan yang sah saja? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut ulama-ulama yang ahli syar'i mengatakan yang dimaksud banat di dalam Al-Quran itu adalah anak yang dilahirkan dengan pernikahan yang sah. Sehingga gimana implikasi fikihnya, anak zina yang tidak melalui jalur pernikahan yang sah itu boleh dinikahi oleh ayah biologisnya, ayah pezinanya. Nah, sedangkan ulama ahli lughah karena berkaca pada yang namanya banat itu adalah anak perempuan baik dilahirkan melalui pernikahan yang sah atau tidak melalui pernikahan yang sah, maka anak zina itu haram dinikahi oleh ayah pezinanya, gitu ya. Nah, ini dari mana? Ini dari Al-Quran, kemudian diteliti dari Al-Quran dan hadis. Misalnya di dalam hadisnya itu al-waladu lil firashi walil ahil hajrun, itu ya dalam hadisnya itu. Jadi anak itu hanya anak zina maksudnya mempunyai nasab itu pada ibunya, gitu ya. Nah, sehingga ini melahirkan fikih. Dua pendapat ini ada yang mengatakan bahwa di fikihnya itu anak zina haram dinikahi oleh ayah pezinanya. Kalau yang satunya mengatakan anak zina boleh dinikahi oleh ayah pezinanya. Ini perjalanan ketika ulama itu berijtihad dalam melahirkan fikih melalui teori istidlali atau teori normatif kalau kita pahami saat ini. Kemudian yang kedua itu ada teori istiqra'i. Istiqra'i itu adalah teori empiris. Teori istiqra'i itu adalah berangkat dari suatu permasalahan, yang permasalahan itu misalnya beredar sekarang, yang kemudian dia cari permasalahan itu di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian diteliti secara usul fiqh, kemudian melahirkan fikih. Misalnya salah satu contohnya, sekarang ini kan zaman sudah modern. Contohnya begini misalnya, bagaimana tentang hukumnya rokok misalnya ya. Hukumnya rokok ini kan dulu kan tidak ada yang namanya rokok pada zaman Nabi misalnya ya. Terus bagaimana tentang hukumnya rokok? Ini pertama dicarilah ayat-ayat yang di dalam Al-Quran yang secara jelas atau hadis menjelaskan tentang rokok. Ini permasalahan itu tentang rokok ya. Ini kemudian tidak ada hadis yang misalnya atau ayat Al-Quran yang secara jelas menjelaskan tentang rokok, misalnya kayak at-tadkhin dan yang lain itu tidak ada. Makalah jadilah ayat yang umum yang menjelaskan tentang permasalahan yang hampir sama dengan rokok oleh ulama usulin, kemudian dipahami seperti itu. Misalnya orang-orang yang tidak setuju dengan rokok misalnya berdalil dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian itu menyebabkan diri kalian dalam kehancuran. La di sana menunjukkan larangan. Berarti kalau larangan itu al-aslu finnahi litahrim, bahwa asal dalam larangan itu untuk haram. Berarti setiap sesuatu yang menyebabkan itu menyebabkan orang itu sakit, menyebabkan orang itu rusak, maka itu diharamkan. Bagi orang yang
yang mengatakan rokok itu haram dengan dalil itu, maka terjadilah hukum fikih, yaitu adalah menyimpulkan yang namanya rokok haram. Nah itu ya. Nah ini. Atau misalnya yang paling banyak kita temui itu tentang masalah narkoba. Narkoba hasyis itu kan tidak ada, ganja itu di dalam. Pada zaman Nabi kan nggak ada, yang ada itu yang tercover di dalam Al-Quran itu adalah hanyalah khomer. Nah, maka karena narkoba tidak ada atau ganja tidak ada, kemudian dicarilah ayat yang ayat yang menjelaskan tentang hal-hal yang hampir sama dengan permasalahan narkoba. Yaitu apa? Narkoba itu kan bisa memabukkan. Bagaimana ini terus bisa merusak misalnya moral bangsa. Kemudian dicarilah ayat yang banyak yang dijadikan dalil itu adalah innamal khamru wal maisiru rijzun ya min amali syaiton, atau ada lafaz lain, ayat lain wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, sehingga oleh para ulama khamr itu diharamkan. Kemudian pengharaman khamr itu kenapa? Karena khamr itu memabukkan. Nah, sehingga setiap yang memabukkan itu diharamkan. Maka pengharaman ganja itu bisa melalui metode usul fiqh yang dinamanya qiyas, nanti kita akan mempelajari itu. Nah, karena apa? Karena sama-sama memabukkan. Oleh karena itu, penghukuman haramnya narkoba itu melalui teori qiyas yang meneliti terkait ayat Al-Quran, kemudian melahirkan yang namanya fikih. Ini yang namanya teori istiqra atau teori melalui penelitian yang itu berangkat dari empiris. Artinya permasalahan terlebih dahulu yang diajukan, kemudian dicari dari Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada, maka dicari ayat yang bisa yang berlaku umum, yang bisa menghukumi permasalahan ini dengan teori usul fiqh dan kaidah fikih, lalu lahirlah yang namanya fikih. Nah, ilmu-ilmu yang lain itu bisa menjadi semacam pertimbangan di dalam menetapkan fikih. Misalnya saat ini kan banyak yang namanya ilmu kedokteran dan yang lainnya. Ketika kita mau membahas tentang cloning ataupun bayi tabung atau rekayasa genetika, maka usuliyin saja itu tidak cukup. Jadi kalau zaman sekarang mau ijtihad itu tidak cukup usuliyin ini. Karena apa? Karena mereka itu alim di dalam bidang agama, tapi kadang-kadang di dalam bidang umum ketika kedokteran maka butuh pada dokter. Maka sekarang itu ijtihad fardhi, ijtihad perorangan itu susah. Yang ada itu adalah ijtihad jama'i, yaitu ketika menetapkan seperti bayi tabung, maka tidak bisa orang-orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, kemudian meneliti sendiri, maka juga melibatkan yang namanya ahli medis atau dokter untuk menetapkan hal itu. Gitu ya, itu seperti itu. Oke. Teman-teman, ini adalah perjalanan para mujtahid, orang yang berijtihad dari dua pola ini dalam melahirkan yang namanya fikih. Namun sejarahnya, apakah memang seperti itu? Apakah Al-Quran dulu baru terjadi fikih dan yang lainnya? Ya paham ya. Karena apa? Karena sejatinya fikih itu meskipun lahir di zaman Nabi, tapi juga berangkatnya juga tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Dan zaman Nabi itu sudah ada fikih itu. Tapi kekuatan fikih itu semuanya ada di dalam kendali Nabi. Meskipun saat itu para sahabat itu melakukan ijtihad, tapi ijtihad saat itu temporer. Artinya temporer begini. Ketika misalnya Sayyidina Ali ada di Yaman, dia berijtihad saat itu ketika jauh dari Nabi, tapi setelah itu dia laporkan bagaimana hasil ijtihadnya itu. Atau misalnya saat Mu'adz bin Jabal mau dijadikan qadhi di Yaman, karena Nabi kemudian kaifa taqdi idza uridalaka qada'un, katanya. Bagaimana kamu itu akan memutuskan jika suatu permasalahan itu ajukan padamu? Katanya Mu'adz bin Jabal, aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Fa ilam tajid, kalau kamu tidak menemukan, aqdi fa bi sunnati Rasulillah, maka dengan hadis. Kalau tidak menemukan, ajtahidu bi nafsi wala albu, saya akan berijtihad dengan diriku sendiri dan saya tidak akan melewati batas. Nabi saat itu menepuk dadanya Mu'adz. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya fikih, ijtihadul fikih itu lahir mulai zaman Nabi dan Nabi mengakui itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo teman-teman, ini kita diskusikan setelah itu. Apa yang kalian belum pahami kita diskusikan. Itu materi kita pertama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.